Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, melihat pemandangan ini, mata Cukwang tiba-tiba terasa dingin. Orang tua ini benar-benar menganggap dirinya sama seperti sebelumnya. Molly muncul di udara dan kekuatan luar angkasa yang menakutkan melonjak di sekelilingnya, memicu gelombang udara yang dahsyat. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Melihat Molly tiba-tiba bertindak dengan marah, seseorang berkata diam-diam, "Hehehe, itu hanya kemarahan karena malu. Lagi pula, bocah itu bukan hanya membunuh Meng Wuheng, tapi Moling juga harus membayar mahal. Anak itu dalam bahaya sekarang. Molly adalah sosok ganas di alam 9 kuali tingkat ke-6 dan kekuatannya sangat menakutkan. Oh, apakah ada yang seperti ini?" Suara diskusi tiba-tiba membuat tatapan suram di mata Molly menjadi lebih intens. Dia menatap Cukuangseng dengan niat membunuh di matanya. Bajingan kecil ini yang menyebabkannya kerugian besar bagi Moling dan harus mati hari ini. "Orang tua, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup memenuhi syarat." Cuku Angsen tersenyum dingin dan cahaya ungu emas yang tak ada habisnya tiba-tiba menyatu, menutupi seluruh Molly. Pernyataan yang sombong, ekspresi Molly suram dan cahaya hitam legam muncul dari tubuhnya, menahan semua cahaya ungu kemasan yang menyelimutinya. Namun, dalam hal ini ekspresi Cukwangsen tetap tidak berubah dan sudut mulutnya membentuk lengkungan mengejek. "Orang tua, apakah kamu benar-benar mengira hanya kamu satu-satunya di sini?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Molly tiba-tiba berubah. Setelah itu, ada kilatan cahaya di depan matanya, dan dadanya seolah dipukul dengan keras dan tubuh depannya langsung terlempar ke belakang. "Kenya." Molly menjadi tenang dan menatap wanita berpakaian merah di depannya dengan wajah muram, lalu berkata dengan campur keterkejutan dan kemarahan, "Beberapa saat yang lalu, dia bisa menggunakan metodenya yang menggelegar untuk membunuh bajingan kecil itu. Tapi sialnya, Kenya muncul di saat-saat terakhir dan memblokirnya kembali." "Pemimpin Gangyan, Penatu Wawu." Molly menggertakkan gigi lalu berbalik dan berteriak. Tapi saat berikutnya, dia sangat terkejut melihat adegan itu. Orang-orang dari Wuzong dan Yanggang telah lama menghilang. "Bajingan ini." Molly tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang-orang dari Yanggang dan Sekte Lewu bisa begitu tidak tahu malu, sehingga mereka bisa melarikan diri lebih cepat daripada kelinci ketika mereka melihat situasi yang tidak tepat. Melihat pemandangan ini, penonton di bawah pun tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Moling akan mengalami pendarahan hebat dari ini. 600 miliar koin emas dan 3 kota. Terhadap Molly yang marah, wajah cantik Kinya tanpa tenang. Mendengar kata-kata ini, Molly hampir ingin muntah darah. Pada saat ini adalah saat terburuk yang pernah dialami Molly. "Apa? Apakah kamu ingin melanggar perjanjian?" Kinia mengangkat alisnya dan menatap Molly dengan tajam. Mendengar kata-kata ini, Molly melirik orang kuat dari kota Beling yang mengawasinya tidak jauh, dan hanya bisa menelan rasa malu di hatinya. Dia tahu jika dia berani mengatakan tidak, dia mungkin tidak bisa kembali ke Molly. Molly melemparkan cincin luar angkasa dan berkata dengan wajah berkedut, "Ini adalah 600 miliar koin emas dan kontrak untuk 3 kota." Ini yang mengambil cincin luar angkasa, memainkan sebentar dan kemudian melemparkannya ke arah Cukwangsheng. "Nona ya, apa yang kamu lakukan?" Cukwangsheng bertanya dengan kaget. "Ini untukmu." Linya tersenyum ringan. "Berikan semuanya padaku." Cukwangsheng bahkan lebih terkejut. Mendengar ini, Kinya tersenyum lembut dan berkata dengan wajah tajam, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa menghindari pembayaran hutang yo dengan melarikan diri."
Saya akan melipat gandakan uang hutang kedua keluarga itu yang kepada kita di kota Peiling. Nona ya, Chukwuaseng ragu-ragu sejenak lalu akhirnya menyingkirkan cincin luar angkasa dan berkata, hahaha, bocah kecil, mungkin selanjutnya kamu harus berterima kasih kepada kami. Sebelum Kinya bisa berkata apa-apa lagi, tawa lama terdengar dari kejauhan. Lalu mereka berdua terkejut melihat dua lelaki tua itu datang dengan cepat. Penatua Tian Yuan, Chukwuaseng tertegun sejenak dan berkata dengan keterkejutan di matanya. Dibandingkan dengan dia, Kinya tidak memiliki kejutan apapun di matanya. Seolah-olah dia sudah tahu. Molly, karena membunuh murid-murid Tian Yu kita, bahkan Anda harus memberikan kompensasi. Orang tua berbaju hijau itu mengangguk sedikit ke arah Chukwuaseng, lalu menatap penatua Moling dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata tersebut, Molly hampir memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia sangat menyesali mengapa dia memprovokasi Chukwuaseng ini. Berapa? Molly menggertakkan gigi dan bertanya. Menghadapi para tetua Tian Yuan, dia tidak bisa marah sama sekali. Mendengar ini, tetua berbaju hijau mengulurkan 5 jarinya dan berkata sambil tersenyum. 5 kota, jangan melangkah terlalu jauh. Orang tua berbaju hijau memandangnya dengan ringan dan berkata, jika kamu tidak setuju, maka kita harus melakukannya sendiri. Tidak ada yang tahu berapa banyak kota yang akan hilang dari klan Molingmu saat itu. Begitu kata-kata ini keluar, Molila yang sudah tertekan, sangat tertekan, lalu memuntahkan seteguk darah di tempat dan sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergemetar. Melihat adegan ini, Chukwuaseng juga sedikit terkejut. Molly ini sebenarnya sangat marah hingga dia muntah darah. Jika terlalu jauh, apakah akan ada asap yang keluar dari semua lubang? Dia menyentuh hidungnya dan berkata senyum yang agak sombong. Aku akan memberikannya. Meskipun dia marah, Molly masih memiliki sedikit rasionalitas yang tersisa. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menghadapi Tian Yuan. Jika tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana Molly menghilang. Lalu melemparkan cincin luar angkasa dengan marah. Molly memimpin anak buahnya tanpa menoleh ke belakang dan pergi dari sini dalam keadaan yang sangat malu. Ini kompensasi untukmu. Orang tua berbaju hijau itu melirik ke arah Molly dan kemudian melemparkan cincin luar angkasa di tangannya ke arah Chukwuaseng. Setelah mengambil cincin luar angkasa yang lalu menyimpannya kotak 5 kota, Chukwuaseng berkata sambil tersenyum, terima kasih senior. Hahaha. Pria tua berbaju hijau itu tersenyum, lalu dia dan pria tua berbaju putih itu saling memandang. Lalu memandang Hinya dan berkata, saya ingin tahu apakah Nonaya tertarik menagih hutang dengan kami. Oke, setelah mendengar kata-kata ini, Chukwuaseng tidak bisa menahan duka atas Sekte Liu dan Yanggang di dalam hatinya. Dengan munculnya ketiga Buddha raksasa ini, mungkin akan sulit bagi Sekte Liu dan Yanggang untuk memadamkan masalah ini, kecuali mereka memotong daging. Sungguh keuntungan yang tak terduga. Chukwuaseng menyentuh cincin luar angkasa di jarinya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang dia telah memperoleh 600 miliar koin emas dan menguasai 8 kota. Ini akan membuat kekuatan Guanmen mereka meningkat pesat. Saya ingin tahu apakah mungkin untuk mencapai sekte tingkat keempat. Ayo pergi semua, pergi kota Belengki untuk duduk dulu. Kinya melirik beberapa orang dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, kedua tetua dekan surgawi dan Chukwuaseng mengangguk, lalu menghadap ke kota. Dan saat mereka pergi, duel menegangkan seperti perjudian ini resmi berakhir. Orang-orang dari berbagai kekuatan yang menonton juga mundur dengan takjub. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran ini, nama Chukwuaseng akan bergema di seluruh wilayah utara. Kota es dan salju. Ini adalah kota yang terletak di ujung barat wilayah utara, karena di sini turun hujan salju sepanjang tahun. Bagian atas dan bawah kota ditutupi lapisan kristal es yang tebal. Itulah namanya. Tuan, ini adalah markas baru Guanmen kami.
Hyolofeng memandang dunia dengan es salju dan putih yang luas kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini Cuk Guangxing juga dipenuhi dengan kegembiraan. Hari itu, kedua tetua Tian Yun dan Qinya pergi ke Sekte Lingwu dan menagih hutang dari Yan Gang yang memberikan hasil panen dari 12 kota. Jadi sekarang Huanmen memiliki total 20 kota atas nama mereka. Untuk memudahkan pengelolaan, dia memindahkan markas besar Huanmen ke sini. Selama 20 kota ini pulih sepenuhnya, Huanmen kita akan dipromosikan menjadi sekte kelas 4, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Hahaha, jangan khawatir Tuan, serahkan ini saja padaku, Hyolofeng berkata sambil tersenyum. Mendengar ini Chu Guangsheng mengangguk, dia memang tidak pandai menangani masalah sepele ini. Saya akan mengasingkan diri selama periode ini, dan saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda dan kakak perempuan saya, kata Chu Guangsheng lalu pergi. Melihat ini, Holofeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di ruang pohon kuno, Chu Guangsheng membentangkan 5 jarinya, pikirannya berkedip dan sebuah kuali kecil muncul darinya. Ini Yuan Dingku. Dia menatap kuali kecil itu, dan begitu dia berpikir ada warna merah, biru, es, hijau, dan warna cahaya lainnya yang berubah di dalamnya. Dan setiap jenis cahaya melambangkan atribut kekuatan luar angkasa. Seni roh hantu ini benar-benar aneh. Chu Guangsheng melambaikan telapak tangannya dan menyingkirkan Yuanding sambil berseru. Meskipun sekarang teknik roh hantu hanya tingkat 5 bintang yang murni, tetapi sudah dapat membuka 800 meridian yang diperoleh di tubuhnya. Yang lebih menarik lagi adalah teknik roh hantu ini memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Setelah menelan kekuatan yang sangat kuat, ia mungkin dapat melompat langsung ke teknik Huan Huang. Memikirkan hal ini, telapak tangan Chu Guangsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal erat, dan ada kilauan di mata dinginnya. Setelah level skill mencapai level Guan Huang, tidak lagi terbatas pada pengembangan meridian yang diperoleh, tetapi memiliki kemampuan baru yaitu membuka kapasitas dunia kosong. Seperti yang kita ketahui bersama, hanya ketika tingkat kultivasi meningkat, ukuran dunia kosong akan meningkat. Dalam keadaan normal, meskipun Anda menghabiskan semua materi surgawi dan harta duniawi, akan sangat sulit untuk mengubah domain luar angkasa. Namun, hukum Kuan Huang berbeda. Hukum ini dapat meningkatkan ukuran dunia kosong secara signifikan untuk mencapai tujuan menyimpan lebih banyak kekuatan luar angkasa. Bayangkan saja dua orang kuat dengan level yang sama sedang bertarung. Begitu salah satu dari mereka menguasai teknik Hua Huang, dia bisa langsung menghancurkan yang lain karena kekuatannya yang dahsyat. Saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos level Huan Huang, kata Chu Guangsheng dengan mata membara. Kemampuan aneh untuk membesar ukuran langit hampir secara langsung meningkatkan efektivitas tempur seseorang berjalan beberapa kali lipat. Jadi dia sangat mendambakannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti memikirkan hal ini lalu mengeluarkan cincin luar angkasa lainnya. Chu Guangsheng memegang cincin luar angkasa di tangannya dan dengan pikiran sebekar cahaya keluar darinya dan jatuh ke tangannya. Teknik tubuh hantu, seni bela diri teknik tubuh bintang 6 Chungyang. Saat matanya melirik slip giok di tangannya, ekspresinya terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa tingkat teknik tubuh hantu yang dipraktikkan oleh Meng Wuhen setinggi bintang 6 yang murni. Bukankah seharusnya begitu? Jika dia benar-benar gerakan dalam seni bela diri bintang 6 Chungyang, aku seharusnya tidak bisa mendeteksinya dengan kekuatan mentalku, kata Chu Guangsheng pelan. Namun ketika dia melihat melalui teknik tubuh hantu, matanya menjadi langsung jelas. Ternyata Meng Wuheng hanya menggores permukaan di latihan teknik tubuh hantu, dan bahkan belum memulainya. Tampaknya bahkan bagi seseorang jenius seperti Meng Wuhen sangat sulit untuk berlatih seni bela diri bintang 6 Chungyang. Chu Guangsheng kemudian menutup matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Jika dia tidak memiliki tablet pencerahan,
dia tidak akan mampu menguasai keterampilan seni bela diri tingkat tinggi dengan cepat. Ini adalah bentuk seni bela diri yang kuat. Dia memainkan slip giok di tangannya, lalu berdiri dan berjalan menuju monumen pencerahan. Cukuang Seng menarik napas dalam-dalam, menutup matanya perlahan, dan mulai berlatih teknik tubuh hantu. Kekuatan agung melesat melalui meridiannya dan akhirnya mengikuti lintasan yang aneh terus berjalan. Lambat laun tubuhnya mulai bergetar dan sosok hantu muncul. Pada saat tertentu Cukuang Seng mengeluarkan minuman ringan. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di kaki jauhnya seolah-olah sedang berteleportasi. Kecepatan ini benar-benar secepat kilat. Cukuang Seng membuka matanya melihat ke tempat dia semula dan berkata dengan takjub, "Tapi aku seharusnya masih dianggap pemula sekarang." Dia bergumam. Sejauh yang dia tahu, teknik tubuh hantu ini terbagi menjadi 4 alam. Petir, roh, ilusi, dan pesona. Yang disebut petir berarti kecepatannya telah mencapai tingkat ekstrim dan dapat berteleportasi jauh 100 kaki, bukan hanya 3 kaki seperti sekarang. Juga mengacu pada teleportasi, tetapi dibandingkan dengan flash, teleportasi dalam alam roh benar-benar sunyi dan bahkan tidak dapat dideteksi oleh kekuatan mental. Dan ilusi berikutnya, setelah dikembangkan ke level ini, tidak hanya bisa secepat kilat, tetapi juga bisa berubah menjadi ribuan hantu selama berteleportasi untuk membingungkan musuh. Adapun level terakhir pesona, bahkan Slip Giok tidak menyebutkan sesuatu yang misterius tentangnya. Namun, jika dilihat dari 3 level pertama, level pesona ini tentu memiliki segala macam kemampuan misterius. Jika bisa dicapai, maka akan terjadi perubahan kualitatif. Memikirkan hal ini, api di hati Cukuang Seng semakin kuat. Dia tidak sabar untuk memasuki kultivasi dan mencapai alam pertama kilat. Sebulan kemudian, Tuan Gunung Tiando datang berkunjung ke kota es dan salju. Teriakan keras datang dari kejauhan, bergemuruh dan bergema di langit di atas kota es dan salju, membuat semua orang tampak khawatir. Gunung Tiando mendengar 3 kata ini, Hyolofeng tertegun sejenak dan kemudian kehilangan suaranya. Ini bukankah sekte kelas 3 dari Tian Yuan, Gunung Tiando? Memikirkan hal ini, dia buru-buru melihat ke atas dan melihat ke keluar kota, dan melihat seorang pria kuat datang dengan kakinya di atas Yuan Ding. Terima kasih.